Salam, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin membawakan renungan berjudul Ciuman Yudas. Untuk itu, silakan di-subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Matius 26 ayat 48 bagian B. Yudas Iskariot terpilih menjadi seorang murid Yesus, kemudian disebut rasul. Matius 10 ayat 4. Bahkan di dalam kelompoknya, dia mendapat jabatan penting, yaitu menjadi seorang pemegang kas atau bendahara. Yohanes 12 ayat 6 dan 13 ayat 29. Tetapi dia ternyata lebih terkenal hanya sebagai pengkhianat. Pernah Yudas menegur Maria yang menuangkan minyak narwastu untuk meminyaki kaki Yesus. Dia berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yohanes 12 ayat 5. Yudas seolah-olah memperhatikan nasib orang miskin, padahal sebenarnya ia ingin mencurinya dari kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 6. Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes 12 ayat 7-8. Jawaban Yesus membuatnya terdiam. Menurut perkataan Yesus, sebetulnya Maria Magdalena sedang mempersiapkan hari penguburan Yesus. Pada suatu ketika, pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Lalu ia bertanya, "Apa yang hendak kamu berikan padaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Matius 26 ayat 14-16. Mereka membayarnya 30 keping uang perak padanya. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Matius 26 ayat 14-16. Pada malam Paskah, Yesus makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Sesudah perjamuan, Yesus mengambil roti dan mencelupkannya, lalu ia memberikannya kepada Yudas. Sesudah Yudas menerima roti perjamuan pada malam itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kamu perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yohanes 13 ayat 26-27. Yesus tanpa tedeng aling-aling lagi langsung memerintahkan Yudas untuk segera melaksanakan rencana jahatnya itu. Ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, datanglah Yudas bersama rombongannya hendak menangkap Yesus. Lalu Yudas datang dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Lukas 22 ayat 48. Memang akhirnya Yesus pun disalib dan wafat, seperti telah dinubuatkan sebelumnya. Namun 3 hari kemudian, dia bangkit dari kematian. Ketika mengetahui bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesallah Yudas Iskariot. Yudas yang semula dipilih oleh Yesus menjadi rasul, bahkan dipercaya memegang keuangan, ternyata menjadi pengkhianat. Dia memberikan ciuman kepada Yesus, suatu ciuman yang amat menyakitkan. Bagaimana dengan kita?
Pernahkah kita menyakiti dan menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya? Kita harus seperti Petrus dan Thomas yang mohon ampun pada Tuhan Yesus, dan mereka diampuni oleh Yesus. Demikianlah renungan ini. Semoga menjadi berkat. Amin.